Pendengar, 9 Februari 2024 diperingati sebagai Hari Pers Nasional atau HPN 2024, yang mana pada kesempatan hari ini di tahun 2024 itu mengangkat tema mengawal transisi kepemimpinan nasional dan juga menjaga keutuhan bangsa. Dan juga pada kesempatan hari ini sudah turut hadir di studio podcast RRI Bandung ada Bapak Dr. Dev Akbar Sahfika Maulaksono, BAME, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Gimana, Pak? Lagi sibuk situasi seperti ini? Ya, beginilah kita menjelang pemilu, tinggal berapa? 5 hari lagi ya? Betul? Ya, pasti banyak dinamika-dinamika yang terus bergulir. Akan tapi kita lihat kedewasaan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia sudah sangat terlihat dengan bisa bersaing dengan sehat, ya. Bersaing untuk bertanding, bersaing untuk bersanding ya. Apa sih namanya itu, balik-balik deh. Yang jelas yang pasti di Hari Pers ini ya, terlihat bahwa media Indonesia kan sekarang sudah semakin terbuka, ya. Dunia insan pers yang dulunya itu hanya cetak, terus jadi radio, lalu masuk ke TV, sekarang sudah online, ya. Dan juga apalagi dengan sosial media pun juga bisa menjadi investigative citizen journalism, ya. Jadi kita harus apresiasi akan kreativitas masing-masing untuk create konten-konten baru selama itu masih sesuai dengan aturan dan etika serta adat istiadat bangsa kita. Gitu ya. Ya. Baik, ini kalau tadi mengangkat sebuah tema di Hari Pers ini adalah mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Nah, ini erat kaitannya dengan Pesta Demokrasi Pemilu 2024, Pak. Dan seharusnya bagaimana peran media ini mencegah terjadinya polarisasi dan disintegrasi bangsa khususnya menghadapi suasana politik saat ini, Pak? Ya, ini ya makanya tadi saya katakan ini membutuhkan kedewasaan daripada bangsa Indonesia. Reformasi di kita ini kan sudah bergulir dari semenjak 98 ya. Sudah berarti sudah 26 tahun ya, kita tahun ke-26 ini. Ya, terlihatlah adaptasi masyarakat ya, dan juga penyesuaian akan kemajuan teknologi sehingga masyarakat Indonesia ini semakin bisa berpikir secara lebih luas dan juga bisa mengadapsi perkembangan dunia teknologi dan juga bisa menyesuaikan dengan kemajuan demokrasi di Indonesia, sehingga media itu ya, insan pers ini memiliki tugas tanggung jawab yang besar, yaitu memastikan menyajikan berita yang benar, yang baik, tidak masuk di dalam sebuah propaganda yang hanya untuk menggiring ke satu opini ataupun seperti menutupi kekurangan dan kesalahan, akan tapi justru menyajikan berita yang benar, berita yang baik. Jadi bisa mendidik dan juga mendewasakan masyarakat Indonesia dalam menentukan arahnya kemana bangsa ini akan berjalan. Baik, kalau kita dilihat prakteknya di lapangan, Pak, ya. Ada beberapa media yang ternyata lebih condong seperti itu. Ya. Seperti apa tanggapan Bapak? Ya, itu tidak bisa dipungkiri dan itu selalu terjadi, dan bukan hanya di Indonesia itu. Di negara-negara barat saja ya, negara embahnya demokrasi seperti Amerika atau United Kingdom, itu banyak kepentingan elit media menggunakan kekuatan media untuk mendorong agenda-agendanya mereka. Kan kalau dilihat di Amerika itu kan ada media-media yang sangat liberal ataupun juga yang sangat konservatif, yang sangat condong ke kanan, ataupun yang sangat terbuka. Ya mungkin mereka itu sedang membuat ataupun menentukan karakternya mereka sendiri, akan tapi yang jelas bahwa di sini sangat ditunggangi kepentingan elitnya, sehingga terlihat jelas bahwa rela menggadaikan integritasnya hanya untuk kepentingan sekelompok elit. Nah, itu yang harus dijaga dan harus untuk diingati di Hari Pers ini, agar jangan sampai media di Indonesia ini terjerumus ke praktek-praktek tersebut. Ya,
Nah, memang nggak banyak yang mengatakan bahwa media A sangat ke sini, media B sangat ke sini. Mereka memiliki calon sendiri, mereka memiliki agenda politik sendiri. Ya makanya itu RRI, TVRI, Antara sebagai LPP itu memiliki kewajiban untuk menyajikan berita yang benar. Bila hanya memberitakan kegiatan, program, progres dari pemerintah, ya itu udah kewajiban ya sebagai LPP. Ya, tapi yang tidak boleh itu adalah mendistorsi informasi, mendorong propaganda-propaganda yang keluar dari agenda sebenarnya ataupun menutupi kebenaran hanya untuk kepentingan sesaat. Baik, kalau tadi disampaikan Pak bahwa arus media informasi ini begitu sangat deras sekali, baik di dunia digital, kemudian ada citizen journalism dan lain sebagainya. Banyak berseliweran media-media yang juga kalau kita lihat tanpa menggunakan kaidah jurnalistik seperti check and recheck, konfirmasi, gitu seperti itu. Nah, apa yang perlu pers lakukan, Pak? Ya, yang pastinya itu ya harus tetap berpegang teguh kepada kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati. Itu kan ditetapkan dan disepakati bukan oleh secara sepihak, tetapi dibuat secara kepentingan secara bersama. Nah, inilah yang harus dikawal dan dijaga, dipastikan bahwa jangan sampai kepentingan-kepentingan elit itu ya akhirnya bisa mendistorsi kebenaran hanya untuk memenuhi agenda-agenda tersebut. Baik, kemudian juga dalam konteks pendidikan antara pemilu dan juga media punya sebuah substansi kesamaan yang sama, yaitu mengedukasi publik dalam sisi pendidikan politik. Nah, kolaborasi seperti apa yang memang harusnya terbangun antara pers dan juga penyelenggara pemilu, Pak? Ya pasti ya komunikasi harus jalan terus, dan pers itu ya harus terus menyiarkan, dan juga penyelenggara pemilu jangan sampai menghalang-halangi ataupun menutup akses pers untuk informasi. Bahkan setiap apapun permasalahan, kendala dan juga progresnya, mulai misalnya dari pencalonan ataupun persiapan untuk pelaksanaan pemilu, pendidikan para aparat pelaksana pemilu itu harus dibuka kepada publik sehingga masyarakat bisa tahu persis tahapan-tahapannya. Masyarakat bisa mengerti bila mana ada kendala ataupun juga permasalahan yang dihadapin, sehingga bisa saling mengisi kebutuhannya untuk tercapai hasil pemilu yang kita inginkan. Baik, sejauh ini yang Bapak lihat bagaimana antara pers dan penyelenggara pemilu, apakah sudah terbangun secara optimal atau memang ada hal-hal yang lain yang perlu ditambahkan? Ya, kalau dikatakan sempurna sih belum. Nah kan, tapi yang pasti arahnya sudah tepat. Baik dari KPU, Bawaslu ataupun kementerian terkait itu selalu rutin menyampaikan kepada masyarakat akan progres-progres, sehingga tidak ada yang kaget, loh kok tiba-tiba begini, loh kok kenapa aja permasalahan ini gitu. Jadi sehingga masyarakat pun tahu dan bisa saling bukan mengcounter ya, bisa saling mendukung bila mana ada kebutuhan-kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin muncul. Baik, sejauh ini Pak yang Bapak perhatikan bagaimana peran pers ini, apakah sudah kemudian juga harus membangkitkan generasi milenials atau para pemilih pemuda untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024? Jadi mesti kita lihat ya, setiap pemilu semenjak era reformasi dari tahun 99, 2004 hingga pemilu 2019 itu terjadi penurunan akan partisipan pemilu. Ya. Kalau di negara-negara maju ya, kalau bahasa Inggrisnya voter turnout, ya, jadi jumlah yang datang, jumlah pemilih yang datang nyoblos, itu mungkin sekitar 60%-an daripada pemilih. Ya, kenapa ya? Mungkin terjadi apatis, terjadi ketidakpedulian. Nah, ini yang harus ditangani dari awal. Jadi harus diingatkan bahwa kita harus wajib hukumnya ya, wajib untuk datang ke TPS memilih. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hak suara kita. Dan juga kita harus ingat juga, jangan hanya bisa mengkritik pemerintah, menunjukkan kesalahan-kesalahan, kelemahannya,
akan tapi tidak mau datang ke TPS. Nah, TPS itu istilahnya kayak kalau kayak kita kontrak kerja, ya renewal kontraknya ya pada saat pemilu kan kepada pejabat pemerintah gitu. Nah, seperti saya anggota DPR dari fraksi Golkar, kebetulan dapil saya itu di Cirebon Indramayu, itu Jawa Barat 8, meliputi kabupaten, kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Nomor urutnya nomor urut 1 dari Partai Golkar. Nah, ya setiap 5 tahun saya harus datang, harus renew kontraknya. Nah, renew kontraknya itu reviewnya apa? Ya reviewnya setiap kali saya reses, setiap saya berbicara, apakah saya menyuarakan pada apa kebutuhan masyarakat, apakah saya telah berbuat untuk kepentingan masyarakat Indonesia ataupun masyarakat yang saya wakilin. Nah, penentuannya itu ya pada saat pemilu nanti, ya yang akan kita lakukan 5 hari lagi. Jadi maka itu saya serukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk hadir kepada TPS, dan bila yang di luar negeri pemilihannya itu sudah dimulai dari akhir pekan ini ya, ada yang mulai hari ini, besok sampai dengan hari Senin, untuk terus datang untuk tetap datang ke TPS atau tetap menggunakan hak pilihnya, pilih yang sesuai dengan hati nurani dan juga keinginan masing-masing. Baik, tadi mungkin Pak disampaikan di Hari Pers Nasional 2024 ini untuk masyarakat seluruh Indonesia. Ya, kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pada insan pers, baik yang di RRI ataupun yang di media lainnya, hari ini adalah hari untuk kita memperingati betapa pentingnya insan media pers kepada pembangunan demokrasi di Indonesia, pada kemajuan reformasi di Indonesia, untuk terus menyiarkan hal yang benar, untuk terus menyajikan informasi yang baik dan mendidik, dan juga bisa menghibur masyarakat melalui siaran-siaran dan konten-konten yang kita buat. Sukses kepada seluruh insan pers Indonesia. Baik, terima kasih Ya. Pak atas hadirnya pada kesempatan Ya, hari ini, dan sama. itu tadi perbincangan kita pendengar bersama Bapak Dr. Dev Akbarsah Vikamo Laksono BME, anggota Komisi 1 DPR RI, dan mudah-mudahan tentunya harapan-harapan yang tentunya disampaikan oleh seluruh masyarakat di Hari Pers Nasional 2024 ini bisa terus mengawal bagaimana pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan maksimal. Saya Alan Albana, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.